Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidil karim amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah SWT dan juga pemirsa di mana berada. Kita bertemu lagi dalam suatu tempat yang sama dan kondisi yang sama. Jadi untuk mendatangkan agama ini dalam diri umat, maka ini harus ada usaha atas kepentingan agama itu sendiri. Karena nggak ada suatu perkara yang penting, yang besar, yang mulia ini perkara agama. Dengan agama inilah Allah wujudkan alam semesta, manusia, surga, neraka, semua ini karena agama. Bahkan ada di kita ini karena agama. Kalau nggak karena agama mungkin ya nggak ada. Jadi begitu mulianya agama ini, sehingga untuk perkara agama inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirim, mengutus, mengorbit kekasih-kekasihnya para nabi. Bahkan dikorbankan satu persatu itu nabinya Pak. Untuk perkara agama. Begitu mulia agama Pak. Dan orang yang mau memakai agama, maka itulah orang yang termulia. Orang yang paling susah untuk agama, itulah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan orang merendahkan agama, itulah orang yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Pak yang kita harus pahami. Maka ketika Rasulullah SAW ini belum berdakwah, tapi Nabi sudah ada risau pada umat Pak. Di Mekah itu bagaimana umat jahilnya. Penuh dengan bermacam-macam kejahatan. Penuh dengan bermacam-macam kegelapan. Karena ketika itu Nabi belum melaksanakan misi dakwahnya. Nabi baru saja dia di Gua Hira Pak. Nabi sudah ada pikir di Gua Hira Pak. Tapi karena Nabi itu belum bergerak, hanya dia risau di Gua Hira Pak. Tidak satu pun Pak waktu yang mengenal Allah. Karena belum ada yang diutus, belum ada pengutus yang mendatangkan untuk menyampaikan agama. Tapi ketika Rasulullah mulai dia diberikan mandat oleh Allah SK, maka itu turun surat kun fa'anjir warubaka fakabir. Bangunlah orang muslimut, berilah peringatan. Maka sejak saat itulah Nabi mendatangi umat, menyampaikan ini kepada umat. Perkara-perkara agama manusia itu mengenal siapa tuh dirinya, siapa tuh Tuhannya, apa yang dia harus taati kepada Tuhannya, apa dia harus berbuat. Ini Pak. Jadi umat ini kejahil kalau nggak ada yang menyampaikan. Dalam kejahilan kalau nggak ada nabinya menyampaikan. Kejahilan yang nyata manusia ini. Kalau tidak ada nabinya menyampaikan, penuh dulu umat. Maka yang mengikuti nabinya pasti mulia. Tapi yang enggan, yang menolak, yang menentang nabinya pasti Allah hancurkan sehancur-hancurnya Pak. Ini kita pahami. Jadi perlunya Pak ini umat ini datangkan dengan pengorbanan. Perlunya wujud umat ini ada usaha pengorbanan. Karena tak mungkin cinta kalau tidak ada pengorbanan. Tak mungkin ada rasa kita miliki kalau nggak ada pengorbanan. Ada pengorbanan, ada cinta, maka ada rasa kasih sayang. Maka inilah yang Nabi kerjakan Pak, datangi umatnya. Ya ayunas, ya ayunas qulu la ilaha tuflihun. Ya manusia ucapanlah la ilaha illallah. Ini Pak. Hari ini Pak, Masya Allah. Setelah dulu Nabi berhasil menyatukan umat, membentuk umat. Setelah umat terbentuk, maka Nabi telah kumpulkan, Nabi telah
mengumpulkan di kalangan para sahabat-sahabatnya. Itu ketika di Haji Wada, Pak, yang telah mencapai hasil usaha Nabi ini sampai mencapai sahabat 124.000 sahabat. Pada awalnya Nabi sendirian, awalnya Pak, nggak ada teman awalnya Pak, tapi sampai mencapai 124.000 sahabat itu kena Nabi ada usaha. Pertama yang datangi Abu Bakar Siddiq yang datangi sebelum siapa-siapa. Pertama yang datangi isi dulu Pak, setelah dilatih Nabi, isi dulu yang didatangi, yang didakwakan. Perkara la ilaha illallah. Yang pertama Pak, itu Khadijah. Makanya Bapak kita nih Pak, pertama-tama kita didakwah isi kita dulu. Ya. Ini mudah Pak umat ini. Dakwah mungkin kepada preman mungkin agak sulit Pak, tapi pada isi dulu dakwahnya. Isi dulu Pak. Nabi begitu nyatakan. Lain dakwahnya Nabi Musa langsung kepada raja yang sangat mengaku Tuhan. Raja yang jolim. Tapi kalau Rasulullah tidak. Misi Nabi itu disuruh Allah, isi dulu yang harus diajak kepada Allah. Bagi dia Pak. Maka hadirin yang bersalah, tanpa ada pengorbanan bagaimana agama wujud dalam diri kita Pak. Tidak rasa memiliki kalau kita tidak pengorbanan. Karena iman kita iman turunan. Dapat iman, dapat Islam, udah dapat langsung Islam. Tidak ada pengorbanan, tidak ada dipukul, tidak ada rasa di sahabatan Nabi Pak, begitu masuk Islam dipukul satu kampung. Bagaimana kita dengar seorang sahabat kan, Abu Jar, ketika ada masuk Islam langsung Pak dikupuli orang sekampung. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, kita masih akan mukul kita Pak. Masuk Islam ada nggak? Nggak ada. Sahabat Masya Allah, begitu menampakkan Islamnya, urusannya Pak mati digebukin. Kita mah enak Pak masuk Islam kan, tapi itu sahabat Masya Allah. Nah, ini itu Pak, pengorbanan itu penting Pak. Untuk kita ini kemuliaan manusia itu kena ada rasa tanggung jawab agama. Tidak ada tanggung jawab ya tidak ada rasa sayang sama agama Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak. Jadi kalau kita ibadah Pak, kita harus benar merasa bahwa kita ini hamba. Hamba yang tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ini harus dirasakan. Hamba itu tetap hamba Pak. Yang tidak ada daya upaya. Jadi setelah kita Pak, setelah kita itu Islam, ya, itu Nabi metodenya bukan suruh sholat dulu, bukan suruh dia puasa, suruh dia zakat, tidak Pak. Masukkan iman dulu ke dalam hati sanubari. Baru dia ada dapat perintah, baru ada perintah sholat, perintah puasa dan zakat sebagainya. Setelah iman terbentuk. Berapa tahun Pak membentuk iman Nabi mengembelai sahabat Pak? 13 tahun. Itu belajar iman. Nah, kita kalau belajar iman coba langsung kita sholat aja. Sehingga sholat kita tuh tidak reluhnya. Tidak ada suatu kekuatan dalam sholat. Karena kita tidak ada rasa memiliki. Nah ini. Jadi setelah iman terbentuk, 13 tahun mereka usaha atas iman. Bagaimana cara usaha iman? Dia mendatangi kaum kafir, itu Pak. Itu usaha iman. Kalau kamu suruh Islam, bagaimana coba? Kalau itu sekarang kita Pak ngajak orang Islam bukan suruh Islam Pak. Bagaimana mengajak orang yang mulai sholat ke sholat? Enak Pak. Nggak sampai digebukin, enggak. Bapak nggak sholat, bapak digebukin tuh sama orang? Enggak. Kalau sahabat dulu mengislamkan orang kafir pada Islam. Hari ini mengislamkan yang Islam sudah Islam. Yang Islam itu mereka mungkin sholatnya nggak di masjid, mungkin nggak sholat. Itu Pak. Itu tugas kita. Kalau Islam pas semua sudah sholat, sudah ke masjid, sudah baik akhlaknya, apa kita mau buat? Nggak ada, udah enak semua. Ya enggak? Ini tugas kita Pak, ini PR. Ada orang belum sholat, PR buat kita. Ada masjid kosong, PR buat kita. Bagi masjid penuh, itu masjid, itu tugas kita. Kalau kita nggak tanggung jawab ini, agama akan lama-lama akan menurun Pak. Lama-lama sudah orang nggak amalkan agama, tunggu kehancurannya Pak. Kalau gulung ini tanah bumi ini Pak. Nah ini Pak. Jadi ini tugas kita Pak. Ini
Ini bukan tugas Ustadz Kiai, kita semua yang sudah baca syahadat, yang mengaku Rob kita Allah, yang mengaku Tuhan kita Allah, yang mengaku kita Nabi kita Muhammad, itu tugas kita. Tugas kita untuk kita menyampaikan dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, sehingga orang tuh dia tuh terasa nyaman diajaknya. Ini tugas kita. Berhikmah apa ngajak? Bapak kalau ngajak Bapak satu orang, Bapak ajak kepada Islam, kepada amal agama, maka amal-amal yang dia kerjakan ke Bapak semua. Ya enggak? Ini Pak, ini bisnis iman namanya. Nah, enggak bisnis, bukan bisnis permata lagi Pak, bukan permata emas nih, permata hidayah, surga. Masya Allah ini. Orang sekarang Pak, Masya Allah, mati-matian cari hanya untuk sebelahnya seekor nyamuk, mencari aja berapa rupiah untuk dia korbankan agamanya. Masya Allah. Ini Pak kesaksian ya. Jadi semuanya ini memerlukan suatu, pertama kita pikirkan dulu, setelah pikirkan usahakan diperjuangkan, itu baru dapat. Apapun usaha apapun Bapak, tiga itu pasti Bapak akan bisa berhasil Bapak. Apa yang Bapak maksud dipikirkan, Bapak bagaimana punya istri, diusahakan, enggak punya istri. Tapi kalau yang dipikirin lagi bisa punya istri, diusahakan enggak, itu menghayal. Begitu juga agama Pak, dipikir bagaimana agama saya ini menikah hari-hari, isi bagaimana agama pada isi saya, bagaimana agama pada kamu saya, sehingga Pak itu akan membuahkan wawasan Bapak semakin luas. Karena orang tingginya itu pikirnya Pak. Kalau pikirannya itu bagaimana makan minum, bagaimana perumahan, pikirnya kecil Pak. Pikir itu Bu, ya itu boleh saja kita mikir bagaimana orang sandang pangannya kan, boleh saja. Tapi pikir di sini pikir bagaimana manusia itu selamat dari azab kubur. Bagi manusia yang tadinya ke neraka ke surga. Itu mulia Pak. Mulianya itu karena dia mikirin keselamatan agamanya. Bapak ngasih orang lapar sepiring aja, bagaimana besar itu pahalanya Pak. Orang tadi yang nggak makan dikasih piring, itu mulia. Bagaimana tuh? Orang itu lapar ke neraka kalau nggak ada agama, selamanya tidak makan Pak. Digebukin lagi sama malaikat Pak. Bagaimana tuh? Apa kita kasihan tuh? Ya nggak, kasihan nggak orang tanpa dia mati membawa iman, digebukin selama-lamanya di neraka ini Pak. Jadi kita nih harus punya wawasan luas. Seperti wawasan seperti langit. Kita tegar, teguh, tidak pantang mundur. Ya enggak, seperti batu karang, ya. Kita seperti matahari yang selalu kita memberi dan tanpa memberi imbalan. Ini Pak, ini dakwah Nabi begitu. Dakwah tanpa minta imbalan. Dia siap menerima tantangan dari berbagai arah. Bahkan dibilang orang gila. Sebelum Nabi dakwah Pak, Nabi dikatakan Al-Amin ya. Orang terpercaya. Tapi setelah Nabi mendatangi umat menyampaikan dakwahnya, maka julukannya berubah menjadi majnun, orang gila. Ini Pak, mendakwah itu begitu. Kalau kita dakwah tuh bisa begitu, berarti kita sama dengan Nabi Pak. Dakwahnya dilempar, Nabi dilempar batu Pak, kita dakwah dilempar ke timus Pak. Dakwah kita dilempar nasi uduk. Nah ini Pak. Tapi Nabi dakwahnya Masya Allah ya. Mereka tuh dakwah Pak dengan taruhan nyawa Pak. Dan mereka tuh memang siap mati untuk menyampaikan agama tuh. Mereka tuh siap dirinya, hartanya, waktunya, nyawanya untuk Allah Pak. Karena kematian itu bukanlah hal yang itu Pak, hal yang menyenangkan. Kalau jangan katakan dia orang tuh yang bergugur di jalan Allah itu mati, jangan. Dia hidup di sisi Allah dan dia rezekinya kata Allah. Nah ini Pak, dia misalnya berperang dengan musuh Pak. Sebelum dia dipenggal, awal dicabut nyawanya kan, sehingga dia dipenggal udah ngalang nyawanya. Yang lalu surga gitu kan. Nah ini Pak, kita nggak sampai Pak harus menggal, nggak sampai kita harus dakwah. Kita nih enak pada kita mah. Kita mengajak orang sholat, ya, bagaimana supaya ke masjid, enak atau? Tapi masih susah juga, Masya Allah, ya.
Kita nggak harus mati Pak, nggak harus mati dalam dakwah ini, enggak. Ya, enggak. Enak Pak kita mah. Tapi masih sulit juga Pak, Masya Allah ya. Ya itu Pak, jadi kita ini harus punya rasa tanggung jawab. Nabi nggak ada lagi sekarang yang memperjuangkan agama. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada lagi, tabi'in Nabi nggak ada. Lalu siapa? Tugasnya kepada siapa coba? Pada kita. Kita ini pewaris Nabi. Apa pewaris Nabi? Dakwah. Dakwah itu mengajak. Bukan ngajak kepada partai, bukan ngajak kepada golongan, kepada Allah. Ya, kepada Allah. Bagaimana orang bisa kenal Allah? Bagaimana orang yang tadi cinta dunia pada cinta akhirat? Bagaimana orang yang tadi cinta kepada harta, kepada amal? Bagaimana orang yang cinta pada makhluk, kepada Allah? Itu Pak kerja dakwah itu tiga tempat Pak. Ini. Jadi janganlah kita Pak mendiam diri lihat kemungkaran Pak. Jadi kalau kita diam diri Pak, iman kita tidak ada sedikit pun. Minimalnya kita kemungkaran, perkara yang batin itu kita benci, itu minimalnya Pak. Itu sebenarnya iman. Lihat kemungkaran Pak, orang nggak sholat kita nggak rasa kita ingin mengajak atau kita membenci, bagaimana iman kita Pak? Lihat kemungkaran kita malah sama dengan dia berarti Pak. Bahkan kita bagaimana? Minimalnya kita benci kepada kemungkaran dan kita juga harus usaha, harus kita ada rasa untuk mengajak Pak. Karena sekarang oke lah, sekarang dia nggak mungkin kita ajak, dia nggak mau, makan dia banyak alasannya, mungkin dia marah, nggak apa-apa Pak, tapi nanti dia nuntut ya akhirat. Nah, nuntut ya Pak kalau kita nggak ajak. Nah ini Pak, yang salah siapa? Orang mau ke neraka, orang mau ke jurang Pak, orang buta. Nah kita melihat orang buta ke jurang Pak. Nah, pakai tongkat, kita diemin aja. Yang salah siapa? Yang salah kita apa yang ngelihat orang buta, diam aja kan? Ini orang-orang sekarang, berapa orang Pak hari ini ketika azan masih sibuk di warteg, masih sibuk di mal-mal, masih sibuk di jalan. Waktu azan Pak, Masya Allah. Harusnya begitu azan Pak kosong yang di jalan. Rumah-rumah makan nggak ada lagi ke masjid. Nah itu baru benar Pak. Tapi kenyataannya hari ini Masya Allah. Azan Masya Allah azan. Ya enggak? Yang sholat paling hanya beberapa orang aja. Jadi ini Pak, ini suatu PR untuk kita ya. Mudah-mudahan sesaat nanti Pak agama ini akan bangkit lagi. Akan jaya lagi Pak. Tapi kita ini apa kita mau ambil bagian, kita ikut atau enggak, agama akan maju Pak. Kereta Pak datang kepada kita stasiun. Dia nggak nunggu kita Pak. Kalau kita nggak naik ya tetap dia nggak nunggu kita. Nah, gitu. Jadi agama ini akan maju lagi, akan maju lagi melejit Pak sebagai zaman Nabi. Ya, tidak akan kiamat sebelum agama ini maju lagi, dia akan ini lagi akan makan seluruh manusia sehingga nanti orang-orang yang bukan Islam Pak, dia akan masuk Islam dengan rasa kesadaran atau dengan paksa. Orang-orang non Islam itu Pak, nanti mereka akan berbondong-bondong masuk Islam atau terpaksa atau memang dengan kesadaran. Ini Pak, ini maka kita harus usaha, kita harus ada usaha yang sama buat Nabi. Dakwah dia yang secara Nabi itulah yang dakwah yang menghasilkan pertolongan Allah, aku mendatangkan hidayah Allah, aku mendatangkan nusratullah. Tapi kalau cara Nabi tidak ikut, tidak cara Nabi dilakukan Pak, capainya doang. Ya enggak? Dia dakwah ingin sesuatu ya, ingin mendapat suatu ketenaran, ingin dapat imbalan, itu bukan cara Nabi Pak. Nabi dakwah dengan harta dan diri, tidak minta imbalan. Ya, dia hanya minta daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Pak ya, mudah-mudahan kita ini Allah berikan kita keistiqomahan dalam kita melaksanakan. Nah, karena tugas kedua Pak, ibadah dan dakwah. Ibadah itu kewajiban kita sebagai hamba, dakwah itu tugas. Tugas dakwah dengan ibadah itu nggak bisa pisahkan Pak. Orang dakwah pasti ibadah, tapi orang ibadah belum tentu dakwah. Dai itu setiap orang Pak dai. Siap kita ini dai Pak. Kul hadi sabili adu ilallah. Ala basaratin ana wa man tabani. Kul hadihi, ini jalanku kata Nabi.
dan jalan pengikutku. Ana wa manit tabaani, bukan ana wa manit wa kiai, ana wa manit wa santri, tapi ana wa manit tabaani, aku dan pengikutku. Ini Pak yang kerja sia semua, yang kita semua harus lakonin. Kalau siap kita ini Pak, mau ini baru agama itu akan maju. Kita akan merasakan kedamaiannya Pak. Kita lihat di mana-mana Pak, yang ada tuh gembira, yang ada nanti Pak beritanya satu kampung Islam, satu negara Islam. Nggak ada kita dengar kemarau, yang ada di mana-mana terjadinya gempa, nggak ada tuh cerita begitu Pak. Di mana pembunuhan, nggak ada. Kalau kita ini dengar nih, satu negara Islam, orang-orang berdindun kepada amal agama. Ini kalau kita masing-masing mau untuk usaha atas agama dibuat. Karena apapun perlu usaha. Ingin rokok juga perlu usaha kan? Bapak bisa, kalau nggak usaha bisa nggak, sebatangnya perlu usaha. Ya nggak? Ingin rumah perlu usaha, ingin punya istri yang cantik usaha, nambah lagi perlu usaha. Kan perlu usaha. Agama juga begitu Pak. Nggak bisa kita ibadah kita hanya di rumah aja zikir la ilaha illallah, nggak bisa Pak. Harus ada usaha yang dibuat usaha sama dengan Nabi. Baru itu bisa Pak. Kalau usaha nggak Nabi, yang ada kecewa, yang ada hanya ya cuman sekedar sambilan aja lah, nggak bisa Pak. Kita nggak bisa main-main Pak. Kita sungguh-sungguh dalam masa kerja ini. Karena kalau kau sungguh-sungguh tanggung jawab agama kamu, aku pun sungguh-sungguh lagi memikirkan kepentingan kamu. Aku akan lebih tahu lagi tentang urusan kamu. Apa yang kita punya hajat, Allah akan tunaikan Pak. Ingin rumah, ingin apa, semua ditunaikan. Tapi yang penting Pak, rumah kita surga, itu yang paling penting. Itu ya. Jadi inilah. Jadi kalau kita sekarang ini kita tidak ada keinginan, ingin kita hanya bagaimana isi cantik, bagaimana rumah mewah, bagaimana makan enak. Kalau bapaknya itu aja Pak, bapak rendah. Nah, kalau hanya mikir jasmani aja, rumah enak, makan enak, ya. Nah, rohani kita Pak, ini akan loyo, ya enggak? Nah, loyo rohani inilah yang menjadikan kita stres, masalah banyak. Kenapa? Karena kita tidak ada usapan rohani masuk ke dalam relung rohani dalam dada kita, kosong Pak. Inilah yang terjadi banyak masalah. Sebelah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.